alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali, tentunya masih tetap di acara LPR Ngaji Bareng. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan di hari baik sanjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, tentunya juga semua para pendukung channel kami yaitu LPR Media yang selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali di acara yaitu LPR Ngaji Bareng, dan alhamdulillah saya juga pada malam hari ini juga pula kedatangan narasumber yaitu tentunya narasumber yang sangat fenomenal, yaitu beliau ustadz yang paling kece, beliau juga paling muda, dan alhamdulillah keilmuannya juga tidak perlu diragukan kembali. Siapa dia? Yaitu Al-Ustadz Muhammad Hasan Fahmi. Untuk itu tetap ikuti acara LPR Ngaji Bareng Ustadz. Namun sebelum acara ini dimulai, saya sedikit akan berbincang-bincang dengan Ustadz Muhammad Hasan Fahmi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini walaupun suasana masih di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz ya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita melaksanakan ibadah puasa ini, tentunya mudah-mudahan akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh tahu Ustaz, sebelum acara ini tausiahnya dimulai, tentunya pemirsa juga ingin mengetahui tema apa yang akan disampaikan sebentar lagi Ustaz. Mengenai tema dari kami itu karena memandang terhadap problematika yang terjadi di masyarakat sendiri ketika menghadapi bulan Ramadan itu, ketika berpuasa hanya sebatas ikut-ikutan puasa tanpa mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa, seperti fardu-fardunya puasa, syarat-syarat wajibnya puasa, dan yang lain yang berkaitan dengan puasa. Jadi tema pada malam hari ini ada hubungannya dengan melaksanakan ibadah puasa. Jadi intinya pemirsa semuanya dan juga para sakrebal LPR Multimedia ini agar juga bisa melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu pemirsa LPR Multimedia, mari tetap dan ikuti terus channel LPR ini, dan tentunya akan disampaikan oleh Ustadz Fahmi. Kepada Ustadz kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khairan illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul syu'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka namin ni'matin fallallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Jadi pembahasan pada malam hari ini yaitu akan membahas tentang syarat-syarat puasa dan hal-hal yang berkaitan dengan puasa, agar puasa kita itu lebih terarah puasanya. Nah, puasa sendiri dari syariat itu dianjurkan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sebagai bentuk, salah satu tujuannya adalah sebagai bentuk tarbiyah kepada kita. Bagaimana rasanya menjadi orang miskin yang setiap harinya merasakan haus dan lapar. Nah, itu salah satu tujuan daripada berpuasa. Karena ketika kita memandang keadaan yang ada di zaman akhir ini, orang itu hidupnya sudah mulai nafsi-nafsi. Jadi
antara orang yang satu dengan yang lainnya sudah tidak mau tahu. Yang satunya sakit, yang satunya kelaparan, yang satunya kekurangan ini dan kekurangan itu, mereka nggak mau tahu, mereka nggak mau cawe-cawe. Padahal kita selaku umat Islam adalah saudara sesama agama Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama orang Muslim itu adalah saudara. Nah, oleh karenanya salah satu cara Islam ingin menyadarkan umatnya, ingin mendidik umatnya, yaitu dengan cara berpuasa. Sehingga terbentuklah dari puasa itu kasih sayang terhadap sama yang lain. Pengertian, oh ternyata seperti ini ya rasanya orang yang lapar. Oh ternyata seperti ini ya rasanya orang yang haus. Sehingga ketika nanti mereka melihat orang yang haus, ketika mereka melihat orang yang lapar, mereka enggak lagi acuh tak acuh, sehingga mereka itu mempunyai rasa empati untuk menolong sesama mereka. Nah, ketika berpuasa hanya sebatas berpuasa saja tanpa mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan puasa, menurut kami itu kurang gimana ya, kurang greget puasanya gitu. Hanya sebatas ikut-ikutan gitu. Nah, oleh karenanya agar puasa kita itu lebih berkah ke depannya, karena ini sudah memasuki Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kemungkinan Lailatul Qadar itu jauh lebih mungkin untuk terjadi pada hari-hari setelah hari ini, seperti itu, sampai puasa terakhir. Maka puasa kita gimana caranya agar supaya lebih berbobot seperti itu. Nah, caranya dengan cara mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Apa saja hal-hal yang berkaitan dengan puasa? Yang pertama, yaitu di dalam berpuasa ada yang namanya syarat wajibnya puasa. Nah, syarat wajibnya puasa itu di sebagian keterangan ada yang mengatakan 3, di sebagian keterangan lagi ada yang mengatakan 4. Nah, yang 3 itu apa saja? Yang pertama Islam, yang kedua belil, yang ketiga berakal. Seperti itu ya. Ini yang keterangan yang mengatakan bahwasanya syarat wajibnya puasa itu ada 3, seperti itu. Cuman di satu keterangan lagi disebutkan bahwasanya syarat wajibnya puasa itu ada 4, seperti itu. Nambah 1 lagi. Apa saja yang 4? Sama seperti yang 3, cuman nambah 1. Yang pertama Islam, yang kedua belil, yang ketiga berakal, dan yang keempat ini adalah berpuasa bagi yang mampu, seperti itu. Terus ada pertanyaan, berarti kalau nggak mampu nggak apa-apa dong nggak puasa? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang seperti ini kami perlu menjelaskan yang secara rinci seperti itu, karena terkadang ada oknum-oknum yang memanfaatkan jawaban-jawaban kami yang seperti ini. Misal nanti kami jawab nggak apa-apa seperti itu, terus nanti ada banyak orang yang kemudian nanti nggak mau puasa karena sudah mengetahui ketentuan-ketentuan syarat wajibnya puasa, yaitu yang nomor 4. Yang nomor 4 yaitu berpuasa bagi yang mampu. Nah, karena ada oknum-oknum yang yang mengambil keuntungan, mengambil kesempatan di dalam kesempitan, maka perlu kiranya kami jelaskan secara rinci. Karena terkadang, iyalah saya tidak mau puasa, padahal bukan seperti itu. Ada standarisasi khusus dari syariat kapan orang itu masuk terhadap golongan enggak mampu, kapan orang itu masuk terhadap golongan yang mampu. Nah, salah satu standarisasi dari syariat orang tersebut dapat dikatakan orang yang tidak mampu dalam berpuasa adalah ketika sudah mencapai usia yang sangat tua, seperti itu. Sehingga dia sudah memang enggak mungkin lagi untuk berpuasa. Karena ketika tua itu kan sudah lemah badan kita, enggak sehat seperti ketika waktu masih muda. Salah satu contoh lagi yang diberikan syariat terhadap standarisasi yang tidak mampu adalah ketika sakit. Nah, sakitnya ini enggak sembarang sakit, kemudian kita termasuk dari golongan orang yang
nggak mampu berpuasa seperti itu. Sakit yang seperti apa? Yang dicap oleh syariat bahwasanya kita itu tidak termasuk dari bagian orang yang wajib berpuasa, yaitu sakit yang memang sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Satu contoh, sakit yang sudah memang mematikan, seperti contoh virus corona yang saat ini terjadi. Nah, ketika kita divonis oleh dokter virus corona, kamu sudah terkena virus corona seperti itu. Nah, kemudian saran dokter, kamu harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bervitamin dan berprotein semisal ini ya. Nah, kalau kamu tidak mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, nanti sakit kamu itu nggak sembuh-sembuh seperti itu. Nah, maka meskipun kita itu berada di bulan suci Ramadan, kita mendapat rukhsah dari syariat, keringanan bagi kita yang sakit seperti itu untuk tidak berpuasa. Itu ya syarat-syarat wajibnya puasa seperti itu. Nah, kemudian setelah syarat-syarat wajib puasa, ada namanya fardu-fardunya puasa. Nah, fardu-fardunya puasa itu di dalam kitab Fathul Qorib dikatakan bahwasanya fardu-fardunya puasa itu terbagi menjadi 4 bagian. Apa saja yang 4? Yang pertama niat. Nah, niatnya di sini itu gimana? Niat kalau puasanya niat puasa sunnah, ya niat puasa sunnah. Kalau puasanya puasa wajib, ya puasa wajib seperti itu. Harus disebutkan niatnya seperti itu ya. Terus gimana kalau semisal niatnya itu niat di siang hari, apakah puasanya itu sah? Nah, yang nggak sah karena bukan nggak sah, kita tafsil jawabannya diperinci. Kalau semisal puasanya itu puasa sunnah, maka boleh berniat di siang hari. Semisal satu contoh ya, sekarang ini bukan bulan suci Ramadan. Nah, kemudian saya ingin puasa, tiba-tiba tiada angin, tiada hujan, di hati saya terbesit saya itu ingin puasa. Nah, ketika saya ingin puasa, ternyata ketika malam saya lupa berniat dan ingatnya ketika sudah jam 12 siang. Maka ketika jam 12 siang itu kita itu gak apa-apa berniat asalkan puasanya puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib seperti bulan Ramadan dan puasa nadar ya, itu wajib untuk membermalamkan niat. Maksudnya membermalamkan niat, kita itu berniat semenjak malam hari seperti itu ya. Nah, kemudian yang menjadi persyaratan dari sahnya niat ini, niatnya itu harus dimulai dari hati seperti itu. Kalau hanya sebatas ucapan, niatnya itu enggak sah begitu. Jadi keabsahan niat itu dapat dikatakan sah apabila niatnya itu diniatkan di dalam hati. Kalau semisal kita itu berniat hanya di lisan saja, saya niat berpuasa di esok hari di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala, diniatkan di dalam lisan saja tanpa kita besitkan di dalam hati, maka puasanya kita itu enggak sah besoknya. Mengapa? Karena yang menjadi barometer keabsahan niat puasa wajib itu adalah di hati. Nah, cuman kenapa ulama itu menganjurkan kita mengucapkan agar niat yang terucap di dalam hati itu terbantu dengan menggunakan lisan kita seperti itu. Karena ketika kita niat dalam hati, membacanya dalam hati itu susah. Sebagian orang yang masih belum terbiasa berniat di dalam hati itu susah. Kadang niat saya puasa di besok bulan Ramadan, nanti diulang lagi niat saya puasa di besok di bulan Ramadan seperti itu. Karena niat di dalam hati itu susah, nah maka dibantu dengan berniat menggunakan lisan. Nah, berniat menggunakan lisan ketika membantu hati itu hukumnya sunnah. Jadi ketika kita berniat di dalam hati, kemudian kita bantu dengan ucapan lisan, itu sudah 1 poin pahala bagi kita karena kita sudah melakukan kesunahan seperti itu ya. Terus fardunya puasa yang nomor 2 adalah imsaku, al-imsaku anil ukli wasyurbi, menahan dari sesuatu yang dapat dimakan dan sesuatu yang dapat diminum.
Nah, menahannya itu dengan catatan tanpa ada unsur kesengajaan. Jadi kalau kita itu makan sama minum, meskipun menghabiskan 2 piring, terus habis 2 piring itu kita nambah lagi es teler, habis itu kita nambah lagi es bogel, habis itu kita nambah lagi es TMJ. Nah, kemudian kita ingat, oh iya ya, saya puasa. Nah, ketika kita ingat seperti itu, puasa yang kita telah lalui itu enggak batal puasanya, tetap sah. Kata Kanjeng Nabi, man nasiya wa huwa shaimun. Nah, ini ya. Man nasiya wa huwa shaimun fa akala au syariba falyatumma saumahu, kayak gitu. Barang siapa yang lupa sementara dia itu dalam keadaan berpuasa lalu dia makan atau minum, falyatumma saumahu, kata Kanjeng Nabi, maka sempurnakan saja puasanya, teruskan kayak gitu, nggak apa-apa, karena dalam keadaan lupa, meskipun itu menghabiskan seperti yang saya telah sebutkan tadi 2 piring kayak gitu, sampai menghabiskan setelah 2 piring nambah es bogel sama es teler, ya, itu tetap kita dianjurkan untuk menyempurnakan puasa kita. Dalam artian menyempurnakan itu puasa kita nggak menjadi batal seperti itu ya. Kemudian yang nomor 3 adalah al-imsaku anil jima. Nah, ini yang agak bahaya ini kepada para yang sudah menikah seperti itu ya. Kadang hasrat kita ketika sudah berkumpul ya, kumpul kebo bahasanya bersama istri kita, tanpa kita sadari kita itu mbak ngano ya, ini agak vulgar ya bahasanya ya, pembahasannya. Ketika kita dalam bulan puasa itu mesti kita ketika kumpul kebo sama istri kita di ranjang itu kita punya hasrat, mak tero ya sing anu ya di rumah ya sak pasaan ada di rumah ya. Nah, kadang orang yang nggak tahu diterobos itu, karena bagi sebagian orang yang mereka tahu tentang puasa hanya sebatas menahan lapar dan dahaga seperti itu, haus dahaga. Sementara jima itu nggak apa-apa kata mereka, kata sebagian orang. Padahal di dalam fardu-fardunya puasa yang nomor 4 nih, ya yang nomor berapa itu ya? Nomor 3 ya kalau nggak salah. Iya nomor 3, menahan jima itu wajib hukumnya. Jadi ketika kita menginginkan melepaskan hasrat seksual kita kepada istri kita, itu nggak boleh selama bulan puasa. Satu contoh, ketika mepet sahur setengah 4, imsak jam 4, sementara kita ketika melakukan hubungan badan, semisal ini ya, karena saya masih belum beristri, jadi saya agak tahu durasi ketika bermain itu berapa jam, karena saya nggak tahu ini. Jadi saya pakai perkiraan seperti itu ya. Semisal setengah 4 ya, sudah sahur, kita sudah sahur, karena sudah sahurnya kita itu masih pukul setengah 4, kita tiduran sama istri. Mak tero ya, karena kita sudah makan, energi sudah terkumpul, akhirnya ngajak istrinya, dek, ayo dek, sekejap dek, dek. Nah seperti itu ya, sekejap, seperti itu, kode-kode gitu sudah. Yang lebih paham yang beristri seperti itu ya. Saya ini cuma memberikan gambaran. Nah ternyata ketika sudah dilakukan sama si istri, ya ayolah mas, tak rapi ya mas, yang sekecil ongku ya dulu ya dia coba tabut ya, karena imsak. Ternyata ketika sudah kita main, nah batas yang biasanya 30 menit selesai, itu karena kita sudah makan sampai 30 menit lebih kayak gitu. Jadinya al-imsak itu sudah terus kita tanggung lah, kerak mari tak nyaman, coba tahan terlalu seperti itu. Akhirnya dia kebablasan. Nah, ketika kebablasan batal puasanya. Makanya di sini dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan badan selama bulan puasa agar tidak kebablasan. Nah, terus gimana? Caranya apa?
kita itu bisa mengekang hawa nafsu kita ketika kumpul kebo sama istri. Syahwat kita itu enggak bergemuruh, enggak menggelora, enggak enggak menggebu-gebu ingin melakukan hubungan seksual. Caranya adalah dengan mengurangi sahur yang biasanya 1 piring sampai uang luar, itu dikurangi setengah piring. Setelah belajar setengah piring dikurangi lagi 1/4 piring. Nah, ketika kita itu kekurangan stok stamina, maka dengan sendirinya syahwat itu lemah seperti itu ya. Kemudian fardu-fardunya puasa yang nomor 4 adalah ta'ammudul qai'i, al-imsaku an ta'ammudil qai'i, menahan dari menyengaja muntah ya. Jadi kalau kita itu dalam keadaan puasa, kita itu nggak boleh muntah teman-teman. Dengan catatan nggak boleh muntahnya apabila kita menyengaja. Kok terwafu kasih dia kok cembeluk, dari caranya ya mutah. Akhirnya tangannya dimasukin ke mulutnya. Mutah seperti itu ya. Nah, ketika mutah maka puasanya itu menjadi batal seperti itu. Karena mengapa? Karena bukan muntahnya yang menyebabkan kebatalan, akan tapi menyengaja terhadap muntahnya tersebut. Sehingga dapat dipahami kalau semisal ada orang yang berpuasa kemudian dia itu muntah dalam keadaan tidak sengaja, semisal lebet nang pabrik, ternyata bau tepungan, antem ke hidung baunya, dia pas langsung muntah seketika. Nah, maka puasanya itu nggak batal karena tanpa ada unsur kesengajaan dari orang yang berpuasa seperti itu ya. Nah, fardu-fardunya puasa sudah selesai, kemudian kita pindah pembahasan kepada batal-batalnya puasa. Apa saja yang dapat membatalkan puasa? Nah, mari kita bahas selanjutnya. Batal-batal puasa itu ada 10 yang menyebabkan, ada 10 perkara yang menyebabkan puasa kita itu menjadi batal. Yang pertama adalah sampainya sesuatu kepada lambung kita melalui lubang rongga yang ada di tubuh kita, seperti itu. Satu contoh, lubang rongga adalah mulut, lubang rongga hidung, lubang rongga kuping. Nah, itu salah satu dari beberapa lubang rongga yang ada di tubuh kita. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita masukkan apa saja, enggak terkecuali dengan batu, ya. Meskipun itu batu, maaf ya, ini bahasanya agak jijik. Meskipun itu kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran binatang, bahkan kotoran kita sendiri yang enggak bisa dimakan, yang enggak sewajarnya kita konsumsi, kemudian kita masukkan kepada salah satu lubang rongga yang ada di tubuh kita, kemudian sesuatu tersebut sampai kepada lambung kita, maka itu hukumnya batal ya puasanya ya. Terus yang kedua, hal yang kedua yang dapat membatalkan puasa adalah sampainya sesuatu kepada kepala kita melalui anggota badan yang tidak ada lubangnya. Satu contoh ya, maksudnya yang tidak ada lubangnya nih gimana? Kalau ditunda-tunda nanti kita nggak mendapatkan kesunahan puasa seperti itu ya. Nah, cuman nggak serta-merta kita itu membatalkan puasanya dengan makanan-makanan yang enak-enak. Ada tuntunan dari syariat yang kita itu disunnahkan membatalkan puasanya atau berbukanya dengan makanan tersebut. Haus dan lapar saja, nggak mendapatkan fadilah-fadilah puasa yang lain seperti itu. Nah, itu ya sunnah-sunnahnya puasa.